Saya masih kesulitan menerima konsep predestinasi. Memang kamu dipredestinasikan untuk sulit mengerti. Kalau Tuhan sudah menentukan semua yang akan terjadi, kalimat ini apa? Tuhan sudah menentukan semua akan terjadi, ya Tuhan yang tentukan. Kalau Tuhan yang menentukan, berarti Tuhan yang merencana. Semua yang terjadi, termasuk pembunuhan, direncanakan, ditentukan Tuhan. Saudara, Tuhan menentukan siapa yang dipilih. Tuhan menentukan siapa yang ditebus. Dan ini di dalam predestinasi yang dibicarakan. Bukan semua yang ditentukan, tapi kaum pilihan yang akan dimunculkan. Peran free will manusia di mana? Saudara, gampang sekali. Logikamu dibalik saja. You sudah tahu pertanyaan ini kesulitan di mana. Kalau semua berdasarkan free will, maka saya tanya, kedaulatan Allah di mana? Mereka bilang, oh, kalau kita diberi free will, maka kita tentukan, saya mau percaya, baru dia bisa selamatkan. Kalau saya bilang, saya tidak mau percaya, dia tidak bisa selamatkan. Kalau begini, kamu yang menentukan Tuhan. Bukan Tuhan yang menentukan kamu. Ya itu lebih bagus dong. Bagus apa? Bagus untuk engkau mengerti human free will. Tapi engkau bukan pikir secara teosentris. Engkau berpikir secara antroposentris. Manusia sebagai pusat. Saya ada free will kan? Saya mau, saya tidak mau. Maka kalau Tuhan yang mau, Tuhan tidak mau, berarti dia membunuh kebebasan saya. Tidak. Dengan kalimat di bawah ini. Jikalau Tuhan tidak menentukan keselamatan bagi manusia, Tuhan tidak merencanakan Kristus diutus untuk melengkapi dan menggenapi akan keselamatan. Jika Tuhan tidak mengirim orang mengabarkan Injil, jika Tuhan tidak memberikan Roh Kudus untuk menggerakkan manusia, saya mau tanya, kita yang ada free will bisa diselamatkan tidak? Jawab. Saya ditanya jawab, you ditanya tidak jawab. Ketidakadilan ini akan saya basmikan. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak kirim Yesus, engkau ada free will mau Yesus, bisa diselamatkan. Kalau Kristus tidak mau mati bagi kita, engkau ada free will mau percaya, engkau bisa diselamatkan. Kalau Allah tidak merencanakan ada keselamatan, orang dunia yang berdosa bisa diselamatkan? Tidak bisa. Jadi Allah yang merencanakan, Allah yang mengirim Kristus, Allah yang menderita di dalam diri Kristus, mati, disalibkan. Allah mengirim Roh Kudus untuk mensodorkan kematian kebangkitan Kristus menjadi jalan kita kembali kepada Tuhan. Ini kedaulatan Allah. Lalu pada saat itu Allah memberikan kepada engkau gerakan, aku berdosa, aku harus kembali kepada Tuhan. Saat itu Roh Kudus bekerja untuk membawa engkau kembali kepada Tuhan. Dan engkau mengatakan, waktu itu kalau saya tolak bagaimana? Waktu engkau kalau tolak, berarti engkau masih ada free will. Tetapi free will hanya bisa tolak. Free will tidak berperan untuk merencanakan keselamatan Yesus Kristus. Di situ, waktu engkau tolak, engkau akan dihakimi. Waktu engkau menerima, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang membantu engkau untuk ambil keputusan kembali kepada Tuhan. Nah, inilah predestinasi. Saya kira ini kalau diperpanjangkan, kira-kira tanya terus, jawab terus 10 jam. Saya pernah sebelum mengajar doktrin soteriologi berdebat 17 jam baru mulai mengajar. Dan di dalam 17 jam itu satu kali kira-kira sampai 4 minggu. Sesudah selesai itu makalah-makalah mereka baca langsung ngerti. Nah, saudara-saudara, mengenai predestinasi, saya mengatakan kepada saudara, jikalau Allah memang mau semua diselamatkan, tidak ada satu yang dia inginkan kita mati di dalam binasa. Saya mau tanya, kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk setiap orang boleh mendengar Injil? Jawab saya ya. Adakah orang dari lahir sampai mati tidak mempunyai satu kali kesempatan mendengar Injil? Ada nggak? Kenapa? Jadi kesulitan bukan pada orang Calvinis. Kesulitan ada pada orang Arminian. Tuhan mau semua diselamatkan. Betul? Kalau Tuhan mau semua diselamatkan, mengapa ada orang sampai mati tidak pernah mendengar Injil satu kali? Kesempatan pun diberikan satu kali pun tidak. Bagaimana menjawab? Mereka yang kesulitan. Maka di dalam mengkontradiksikan, di mana free will manusia? Saya tanya, di mana sovereignty of God? Di mana kebebasan? Di mana kedaulatan Tuhan Allah? Maka free will yang dimengerti oleh Calvinisme adalah masih sisa-sisa kekuatan membangkang, melawan, yang menolak penawaran dari Roh Kudus. Itulah
satu sisa-sisanya free will.